Halo Sportmania, kembali lagi bersama kami Sport Story. Berikut berita bola terupdate hari ini dari kami untuk Anda. Selamat menyaksikan. Berita hari ini kita awali dari Liga Inggris. Manchester City berhasil membantai tamunya Burnley pada lanjutan Liga Premier Inggris dini hari tadi dengan skor 5-0. Bermain di Etihad Stadium, City sudah unggul pada menit ke-22 melalui sepakan keras Phil Foden dari luar kotak penalti. Lalu, gol kedua City lahir lewat aksi ciamik dari Riyad Mahrez yang kemudian melepaskan tembakan mendatar. The Citizen menutup babak pertama dengan gol penalti dari Mahrez setelah Aguero dilanggar oleh kapten Burnley, Ben Mee. Di babak kedua, City menambah 2 gol lagi melalui sontekan David Silva pada menit ke-51 dan gol kedua Phil Foden di menit ke-63. Dengan hasil ini, The Citizen masih berjarak 20 poin dari Liverpool di peringkat pertama dan akan menjamu The Reds pada pertandingan selanjutnya. Pada laga Manchester City versus Burnley, terlihat ada satu pesawat yang melintas di atas Etihad Stadium dan membawa spanduk bertulisan White Lives Matter Burnley. Kejadian itu terjadi sesaat sebelum kick-off dimulai, di mana para pemain dan wasit mengambil posisi berlutut dengan satu kaki untuk mendukung kampanye Black Lives Matter. Tentu kejadian ini merupakan hal yang memalukan untuk Burnley, dan memang spanduk itu membawa pesan yang mengarah berlawanan dengan kampanye Black Lives Matter yang saat ini sedang didukung oleh Liga Premier Inggris. Seusai laga melalui akun Instagram resminya, Burnley menyatakan mereka sangat mengutuk kejadian itu dan pihaknya saat ini sedang mencari tahu siapa dalang di balik itu semua. Pihak Burnley juga mengatakan mereka sepenuhnya mendukung gerakan Black Lives Matter. Sungguh itu kejadian yang memalukan bagi Burnley. The Reds Liverpool dikabarkan memang sangat ingin mendatangkan salah satu bek Napoli, Kalidou Koulibaly. Koulibaly sendiri sudah memperkuat Napoli sejak 2014 dan telah membukukan 173 pertandingan dan 10 gol. Pemain berpaspor Senegal itu juga menjadi incaran Manchester United. Namun, Liverpool lah yang melakukan penawaran pertama untuk bek berusia 29 tahun itu. Liverpool memberikan penawaran 58 juta pound sterling, namun dikabarkan penawaran itu langsung ditolak pihak Napoli karena Napoli mematok harga 90 juta pounds untuk pemain andalannya itu. Namun, saat ini Napoli sangat sulit untuk berkompetisi di Liga Champions musim depan, mengingat mereka sekarang berada di posisi ke-6 klasmen dan terpaut 12 poin dari Atlanta yang berada di posisi ke-4. Itu bisa dijadikan salah satu iming-iming Liverpool ke Koulibaly. Pelatih Napoli, Gattuso, juga mengamini bahwa skuadnya tidak akan bertahan untuk musim depan. Mungkin hanya 70-80% pemain saja yang akan memperkuat I Partenope untuk Serie A musim depan. Mantan bintang Liverpool dan Manchester United, Michael Owen, mengomentari penampilan minor The Gunners Arsenal di dua laga pembuka Premier League mereka. Seperti diketahui, Arsenal mengalami 2 kekalahan setelah kembali dari jeda liga karena pandemi COVID-19. Kekalahan pertama mereka didapatkan ketika tumbang dari Manchester City di Etihad Stadium. Dan yang terbaru, mereka tumbang dari Brighton setelah sebelumnya sempat unggul. Michael Owen menuturkan kalau Arsenal memang lemah, bahkan sejak 10 tahun yang lalu atau bahkan lebih dari itu. Menurut Owen, dirinya tak terkejut dengan penampilan Arsenal yang seperti itu, karena memang Arsenal sudah seperti itu sejak dahulu. Juventus akhirnya kembali ke jalur kemenangan setelah berhasil menumbangkan Bologna pada lanjutan Serie A tadi malam. Setelah sebelumnya tampil tidak maksimal di ajang Coppa Italia dan gagal meraih trofi, kini Juventus terlihat mulai membaik. Cristiano Ronaldo juga akhirnya mencetak gol lagi di laga itu, setelah di 2 laga Coppa Italia nihil mencetak gol. Ronaldo kali ini sukses melakukan sepakan 12 pas dan membawa Juve unggul pada menit ke-23. Paulo Dybala menggandakan keunggulan si Nyonya Tua pada menit ke-36 melalui sepakan keras dari luar kotak penalti, setelah menerima umpan backheel dari Bernardeschi. Dengan hasil ini, Juve memperlebar jarak dari Lazio di peringkat kedua menjadi 4 poin. Namun, Lazio masih menyimpan satu laga yang belum dimainkan. AC Milan memainkan laga perdana Serie A-nya menghadapi tuan rumah Lecce dini hari tadi. Setelah sebelumnya gagal di semifinal Coppa Italia, AC Milan kali ini berhasil membabat tuan rumah yang saat ini berada di zona degradasi dengan skor 4-1. Rossoneri berhasil membuka angka lebih dahulu di babak pertama melalui gol dari Castillejo.
di menit ke-26 dan bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, Lecce sempat menyamakan skor melalui gol penalti dari Marco Mancosu di menit ke-54. Akan tetapi, skor itu tak bertahan lama. Selang semenit, Milan kembali unggul melalui gol dari Bonaventura. Lalu, 2 menit kemudian, Ante Rebic menambah keunggulan Milan menjadi 3-1. Kemudian, gol Leao pada menit ke-72 mengunci kemenangan Milan dan berhasil membawa 3 poin dari kandang Lecce. Dengan hasil ini, Milan naik ke peringkat ke-7 klasemen dan memiliki poin yang sama dengan Napoli di atasnya. Namun, Napoli memiliki satu laga yang belum dimainkan, sementara Lecce masih bertengger di jurang degradasi. Torehan 1 gol Ronaldo pada kemenangan Juventus tadi malam merupakan gol ke-43-nya di Serie A sejak bergabung dengan Juventus 2018 yang lalu. Catatan gol itu juga menasbihkan Ronaldo sebagai pemain dari Portugal dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah di Liga Serie A. Sebelumnya, rekor itu dipegang oleh Rui Costa. Ini merupakan liga ketiga di mana Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak dari Portugal, setelah sebelumnya dia melakukan itu di Liga Primer dan La Liga. Real Madrid saat ini menjadi pemuncak klasemen La Liga walaupun memiliki poin yang sama dengan Barcelona. El Real unggul dari segi head-to-head. Namun, ada catatan lain yang juga mengantarkan Real Madrid saat ini berada di puncak klasemen La Liga. Itu adalah kemenangan 100% Los Merengues setelah Liga kembali dimulai. Catatan kemenangan Madrid tak ada cacat sama sekali setelah mereka memulai kemenangan ketika berhadapan dengan Eibar dan terus berlanjut ke laga menghadapi Valencia, serta yang terbaru menghadapi Sociedad. Catatan itu bisa mereka teruskan ketika menghadapi Mallorca pada 25 Juni mendatang.